Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Oke, kehidupan itu sifatnya luas banget sih. Bisa melingkupi tentang hubungan kekeluargaan, ke temen, sahabat, bahkan orang asing yang baru kita kenal. Tapi kalian pernah gak sih dari itu semua mendapati problem yang udah hampir bikin kalian tuh menyerah untuk menghadapi kehidupan? Ya, kalian pasti pernah, begitu juga dengan aku ya. Aku sendiri juga merasa seperti itu. Terkadang masalah itu nyampur jadi satu, belum ketemu ujungnya udah ada masalah baru yang udah bikin ya hampir hopeless gitu ya ngadepin kehidupan. Tapi ketika kalian ngerasa di posisi terbawah seperti itu, apa yang kalian pikirkan? Kayak ketika udah gak ada harapan, kayak udah gak ada semangat untuk hidup, apa yang kalian akan lakukan, guys? Kalau misalkan nih kita ada di fase ya kan, dimana kita ada nih punya masalah satu tapi cukup mengganggu gitu, yang masalah itu tuh bikin kita tuh kepikiran setiap waktu, terus belum sempat kita kelarin udah ada permasalahan baru dari sisi lain lah. Wah, itu rasanya emang luar biasa kacau ya. Dan kepala itu rasanya udah campur aduk, udah cenut-cenut jadi satu. Rasanya pengen ditaruh aja gitu kepalanya ya, gak pengen dibawa kemana-mana biar kesannya ringan. Terus kalau kayak gitu siapa yang salah ya? Well, gak ada yang salah di sini. Kalau kita mau nyalain keadaan ya atau kondisi, gak bisa juga, karena setiap orang itu bakalan berputar ya roda kehidupannya. Jadi kadang tuh sedih gitu, kadang seneng, kadang juga flat aja, kadang seneng lagi, kadang sedih lagi, dan seperti itu seterusnya. Selama kita masih hidup, ya pasti akan ada fase seperti itu. Kalau udah kayak gitu, siapa ya yang harus disalahkan? Kayaknya nggak ada ya teman-teman. Semua itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu selalu ada, dari yang sepele, dari yang kecil, sampai dengan yang kompleks. Nah, teruntuk kalian semua, kalian selalu ingat ya, untuk menanggapi atau menyelesaikan masalah itu butuh proses, dan semua itu tuh pasti ada hikmahnya juga. Jadi jangan berpikir kalau misalkan kita udah banyak masalah, kita seolah-olah stuck di situ, kita nggak bisa berproses, kita nggak bisa menyelesaikannya. Percayalah, pasti akan ada solusi dan jalan keluar pastinya. Nah, tapi di sini Mini Kazun mau mengkhususkan nih buat kalian kaum-kaum yang gak enakan. Kalian pasti bener-bener beban kalian itu bertambah 2 kali lipat ya. Karena selain kalian dapat masalah, kalian juga secara gak langsung menambah masalah diri kalian sendiri, karena mengatasnamakan kayak perasaan gak enakan itu selalu jadi prioritas gitu. Kayak selalu menjadi hal utama yang kalian lakuin ke orang lain. Padahal diri kalian sendiri aja sebenarnya dibilang nggak mampu untuk menyelesaikannya, tapi karena nggak enakan, makanya kalian terima-terima aja, dan bahkan mau nggak mau harus siap dengan konsekuensinya. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa kayak jahat gitu, kayak jahat banget kalau kita tuh nolak tawaran orang lain? Pasti pernah sih ya kayak gitu. Yang namanya kaum nggak enakan itu, kalau dia nggak nerima tawaran kayak buat dibantuin gitu ya, kayak orang pengen nih kayak ngebantu, kebalik ya, kayak orang lain tuh pengen kita bantuin, tapi karena kita sebenarnya nggak mampu, cuman karena nggak enakan, akhirnya kita terima-terima aja, padahal kita nggak tahu itu bisa nyelesain atau enggak, sebenarnya bisa ngebantu atau enggak, kayak gitu ya.
kita mencoba untuk menjaga perasaan orang lain, tapi terkadang malah lupa dengan perasaan diri sendiri ya teman-teman. Nah, jadi di sini Pinikazon mau sekali lagi sih kayak ngebilangin buat teman-teman juga yang sama-sama kita nggak enakan, kalian mulai sekarang mungkin coba untuk sekali-kali menolak ya. Kalian tahu kok seberapa jauh kemampuan kalian tahu seberapa skill kalian untuk menyelesaikan hal-hal yang ditawarkan gitu. Untuk menghadapinya kalian tahu kira-kira mampu atau enggak, karena hanya kalian sendirilah yang bisa paham akan itu. Jadi nggak ada salahnya untuk sekali-kali nolak karena alasannya memang karena tidak mampu, dan ketika dipaksakan malah jadinya kurang baik dan kurang maksimal, bukan? Kalau belum lagi kita ngomongin masalah ikhlas gitu ya, itu udah jauh banget. Dan emang kuncinya, emang terbaik adalah kita harus berani menolak ajakan itu dari awal. Dalam artian di sini, kalian juga perlu, you deserve to be happy. Kalian berhak untuk bahagia juga. Kalian boleh untuk bikin orang lain bahagia, tapi jangan sampai lupa dengan diri kalian sendiri. Soalnya apa? Kalau misalkan ya kita kayak memaksakan diri untuk membantu orang lain di luar kemampuan kita, maka ya nanti yang bakal kena dampak atau konsekuensinya balik lagi ke kita. Pernah gak sih kalian ketika kalian udah welcome nih ke temen atau sahabat kalian atau orang terdekat kalian nih yang udah minta bantuan, terus kemudian kita udah nyelesain, terus kemudian dia berkali-kali minta tolong terus dan bahkan itu di luar kemampuan kita. Nah, bisa jadi nanti jadi benalu dan itu malah mengganggu kehidupan kita yang awalnya ayem, yang awalnya tentram gitu, terus tiba-tiba didatengin minta tolong, dan minta tolongnya itu terkesan maksa karena sudah terbiasa untuk dibantu. Jadi kayak ngerasa seenaknya aja gitu, kayak udah nggak respect sama kita yang ngebantuin gitu. Kita nggak mengharapkan timbal balik ya atau balas budi, tapi kita cukup pengen dihargain aja. Kita ngebantu ya karena kita ingin, kita ngebantu karena kita bisa, kayak gitu. Bukan berarti terus menerus terus kita bisa gitu kayak digantungi sama orang lain kayak sepuasnya bergantung dengan kita, sedangkan kita aja punya masalah sendiri. Kita juga punya sesuatu yang perlu dikerjakan, sesuatu yang perlu diselesaikan nantinya. Nah, jadi kalian perlu ya untuk yang namanya sayang sama diri kalian sendiri. So love yourself. Ya kalau kita bilang emang susah di awal ya untuk menolak satu tawaran gitu, untuk ngebantuin. Tapi percaya gak sih kalau nanti dari situ juga ngefek ke kehidupan kalian dalam jangka panjang khususnya. Kalian bisa untuk fokus ke diri kalian bisa fokus untuk manage diri kalian sendiri, untuk meraih target kalian, meraih mimpi kalian gitu, dengan meminimalisir halangan-halangan yang ada. Salah satunya yaitu menerima tawaran yang seharusnya nggak kalian terima. Nah, di sini Pinikazon pengen bilangin sekali lagi ke kalian, kalian harus lebih peduli, lebih care sama diri kalian, lebih sayang sama diri kalian sendiri. Dan sebenarnya hal sesederhana itulah yang bikin hidup kita tuh bahagia dan lebih ringan, bahkan berkali-kali lipatnya. So, kalian harus coba ya, terutama nih buat kalian yang kaum gak enakan, bisa jadi PR besar untuk dikerjakan. Dan sekiranya kalau kalian ngerasa udah nolak, cuman kok kayak kesannya jadi ada masalah nih, jadi gak enakan, please udah abaikan itu dan fokus lagi ke diri kalian. Kalau semua itu sebenarnya ada solusi, cuman kembali lagi ke orang itu, apakah mereka benar-benar mau berusaha terlebih dahulu untuk menyelesaikannya, atau hanya hidup sebagai benalu di kehidupan orang lain. Nah, dan di sini aku mengutip kata-kata ya dari salah satu sahabat aku, ya kita sebut aja namanya Nan ya. Dia pernah ngasih aku satu kalimat quote yang mana itu benar-benar berkesan banget, yaitu setelah hujan akan ada pelangi. Nah, di situ kayak ngelihat ya, mau dia sebadai apapun, dia tetap bisa buat kayak survive. Nah, jadi buat kalian semua,
jalani perlahan kehidupan, dan ingat kalau setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan semangat untuk kalian semua. Terima kasih.